Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aldi Faridove, mahasiswa ilmu administrasi negara Universitas Negeri Padang dengan NIM 2004209. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Yulia Hariselina SIP MAP. Ini perilaku individu dalam organisasi. Baik, individu itu menurut Anwar individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis yang dalam kurung rohani dan fisiknya yang dalam kurung jasmania. Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Jadi pengertian umum tentang perilaku individu dalam organisasi, ini adalah perilaku individu dalam organisasi dalam bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Nah, seperti yang teman-teman lihat di dalam grafik ini adalah penyusun atau dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang mempengaruhi dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi ini atau perilaku individu dalam organisasi ini bisa kita sebut juga dengan individual decision making. Nah, individual decision making ini dipengaruhi oleh empat hal, yaitu perception atau sudut pandang, kemudian itu ada motivation atau motivasi, kemudian itu ada ability atau kemampuan, atau individual learning. Nah, empat hal ini pada dasarnya juga dipengaruhi oleh empat hal, yaitu antara lain adalah biographical karakteristik atau yang dalam bahasa itu adalah karakteristik biografis, kemudian ada personality atau yang dalam kurung itu adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah kepribadian, ada value dan attitude yang dalam bahasa Indonesia itu adalah nilai dan sikap, dan ability itu sendiri atau kemampuan. Nah, empat hal ini akan menjadi kunci pembahasan kita. Karena empat hal inilah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Karena tanpa empat hal ini, maka perception, motivation, individual learning tidak akan bisa mencapai yang namanya perilaku individu dalam organisasi. Kita ambil contoh itu adalah ability atau kemampuan. Kemampuan ini memang bisa langsung mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Tetapi melalui individual learning, semakin baik individual learning atau pembelajaran diri sendiri, maka perilaku individu dalam organisasinya juga akan semakin baik. Baik, itu secara ringkas tentang diagram yang kita lihat di sini. Yang pertama itu kita akan membahas tentang karakteristik biografis. Dan dalam bahasa Inggrisnya biographical karakteristik. Karakteristik biografis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karakter biografis atau arti lainnya, karakter biografis adalah karakteristik perseorangan seperti usia, gender, ras, masa jabatan yang mudah diperoleh secara mudah dan objektif serta aset dari pribadi seseorang. Itu menurut Robbins dan Walter tahun 2000. Jadi kalau menurut bahasa Indonesia itu karakteristik biografis itu adalah riwayat hidup seseorang. Dan Robbins dan Walter pada tahun 2010 itu malah menyebutkan bahwa karakteristik biografis itu adalah karakteristik perseorangan seperti menyangkut usia, gender, ras, dan masa jabatannya. Sehingga dapat disimpulkan karakteristik biografis itu terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan perseorangan, dan masa kelawannya yang semuanya mempunyai dampak terhadap keluar masuknya karyawan atau yang dalam kurung itu adalah turnover, sedangkan adik menenda absensi atau kemampuan, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan lainnya. Berikutnya itu yang kedua itu adalah personality atau kepribadian. Menurut para ahli, ya ini menurut Gordon Allport dalam Sunarko tahun 2004, yang mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis pada masing-masing sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Kemudian menurut Kinichi tahun 2003, kepribadian merupakan karakteristik fisik dan mental yang stabil, bertanggung jawab,
pada identitas diri, ciri fisik dan mental yang stabil memberi identitas pada individu itu sendiri. Faktor-faktor membentuk kepribadian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah keturunan. Jadi mengapa di dalam diagram ini kita bisa melihat bahwa karakteristik biografi itu mempengaruhi personality? Karena biografi karakteristik itu adalah salah satunya adalah faktor keturunan. Maka keturunan juga adalah faktor dari pengaruh membentuk kepribadian itu sendiri. Baik, keturunan adalah faktor-faktor yang ditentukan oleh kandungan, postur fisik, wajah menarik, temperamen, komposisi otot, tingkat energi, dan ritme biologis merupakan sifat-sifat umum yang dianggap dipengaruhi oleh kedua orang tua atau ibu bapak. Kepribadian individu ini bersumber dari struktur molekul genes yang terdapat dalam kromosom. Jadi, sifat-sifat kepribadian banyak ditentukan dalam waktu lahir. Selain itu juga mempengaruhi seperti ras, suku, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan. Nah, lingkungan merupakan faktor-faktor yang memberi tekanan pada pembentukan kepribadian seperti budaya di mana individu dibesarkan, norma-norma di antara keluarga, teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh-pengaruh yang lain yang kita alami. Contohnya seperti orang Amerika yang telah memperoleh tema-tema kerajinan sukses, persaingan dan kemandirian, serta etos kerja protestan. Akibatnya mereka cenderung ambisius dan agresif. Kemudian yang terakhir itu adalah faktor situasi. Adalah faktor yang mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan atas kepribadian. Kepribadian individu, meskipun pada umumnya stabil dan konsisten, dapat berubah pada situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berbeda untuk aspek berbeda dari kepribadian seseorang. Itu bisa kita lihat misalnya anak yang kalau di rumah dia suka usil atau aktif, tapi di tempat pendidikan seperti SMA atau kuliah dia pendiam. Berikutnya itu adalah kemampuan. Menurut Stantono Kartonegoro tahun 2001, kemampuan adalah kapasitas individu untuk menjalankan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Angelo Cinici lagi guys, kemampuan menunjukkan ciri luas dan karakteristik tanggung jawab yang stabil pada tingkat prestasi yang maksimal fisik dan mental seseorang. Keterampilan adalah kapasitas khusus untuk memanipulasi objek secara fisik. Dari titik pandang manajemen, masalahnya bukanlah apakah orang-orang berbeda dalam hal kecakapannya atau dalam kemampuannya atau tidak. Yang menjadi masalah adalah mengetahui bagaimana orang-orang yang kemampuannya berbeda dengan menggunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kemungkinan seseorang karyawan melakukan pekerjaan dengan baik. Itulah penilaian dewasa ini yang akan dapat dilakukan seseorang. Sehingga penilaian atau kemampuan ini akan mempengaruhi yang namanya individual learning atau pembelajaran individu. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah sikap. Sikap adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif menguntungkan untuk tidak menguntungkan mengenai objek, orang, dan peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu. Dalam perilaku organisasi, pemahaman atas sikap penting, karena sikap mempengaruhi perilaku kerja. Komponen-komponen sikap, antara lain ada 3, yaitu kognitif. Kognitif ini adalah segmen pendapat atau keyakinan dari suatu sikap. Sedangkan efektif adalah segmen emosional dari suatu sikap. Sedangkan perilaku adalah suatu maksud untuk perilaku dalam suatu acara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, dari keempat tadi ya, ini adalah biografi, karakteristik biografis, kepribadian, sikap atau norma, dan kemampuan. Itu mempengaruhi 3 hal ini. Ini juga mempengaruhi hal ini, yaitu persepsi, motivasi, dan pembelajaran. Persepsi yang seperti kita ketahui adalah merupakan proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat melihat di sekeliling kita, termasuk sadar dengan diri kita sendiri. Sedangkan motivasi juga merupakan kekuatan yang mendorong dan mengarahkan kebiasaan perilaku yang tetap ke arah tujuan tertentu. Kekuatan, tenaga, keadaan yang kompleks, kesiapsediaan dalam diri individu dalam bergerak motion ke arah tujuan tertentu baik disadari ataupun tidak disadari. Kemudian individualisme pengajaran dimaksudkan sebagai bentuk pembelajaran yang dapat melayani perbedaan peserta didik dengan sesuai dengan kemampuan, tempo belajar, minat belajarnya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada salah, jadi ya mohon maaf. Kesimpulannya yaitu perilaku individu organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Dengan 4 dasar, ini karakteristik biografis, kepribadian, sikap, dan terakhir adalah kemampuan. Pada hal ini mempengaruhi komponen penggerak perilaku individu seperti yakni persepsi, motivasi, dan pembelajaran individu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.